Nah, sebelum kalian daftar merek atau daftar ke Shopee Mall, kalian harus tahu dulu sekalian itu daftarnya sebagai apa, pemilik brand, distributor resmi, distributor non resmi, atau sebagai penjual eceran. Nah, itu kalian harus paham dulu karena itu syaratnya beda-beda. Jangan sampai, Mas, saya sudah pengajuan Shopee Mall tapi gagal, ditolak karena yang padahal saya sudah menyertakan brand saya atau brand yang saya jual itu di dalam hakinya, tapi tetap aja ditolak, Mas. Gimana solusinya? Nah, di situ biasanya teman-teman salah kaprahnya. Jadi walaupun brand, misal teman-teman ini distributor resmi dan itu brandnya sudah terdaftar hakinya, teman-teman kalau pengajuan brand hakinya itu pakai brand-brand yang asli dari brandnya, pasti teman-teman ditolak gitu teman-teman. Nah, di dalam video ini sangat relate sekali dengan pertanyaan dari Mas siapa ini, Tis Komputer. Bang, saya izin tanya, saya sudah daftar sebagai distributor resmi brand laptop saya seperti Asus, Lenovo, tetapi ditolak karena haki, padahal hakinya sudah ada dari brand haki brand saya. Yang saya tanggap haki brand saya maksudnya ini misal contoh Asus, masnya ini dia daftarnya pakai hakinya Asus gitu, seperti itu, pasti di situ nanti ditolak teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit teman-teman, ini biar buat insight juga, biar jadi masukan juga buat teman-teman juga, biar nggak salah ketika nanti di template Mas Gus atau syarat-syarat yang menjadi Shopee Mall kemarin yang ada produk digitalnya itu teman-teman, itu ada di poin 17 kalau nggak salah, itu ada ini teman-teman, siapakah yang akan menjadi operasional toko Anda. Poin 17-nya itu adalah prinsipal atau pemilik merek. Nah, kalau pemilik merek ini teman-teman wajib sekali punya haki atas nama brand teman-teman, dan itu teman-teman yang mempunyai brandnya tersebut sendiri. Beda kasusnya kayak si masnya tadi yang bertanya, karena dia distributor dan dia distributor resmi juga, dia masuknya berarti yang poin kedua, distributor resmi atau eksekutif. Nah, kesalahannya di sini. Ketika dia distributor tapi mengajukan pakai haki yang punya mereknya tersebut, otomatis dia akan ditolak. Teman-teman pahami dulu. Di sini poin pentingnya. Kalau teman-teman punya merek sendiri, itu langsung bisa pengajuan pakai brand merek teman-teman sendiri, enggak yang pakai hakinya itu. Cuma kalau teman-teman di sini distributor resmi, distributor non resmi, dan e-commerce, enable dan retailer atau pengecer itu beda, nggak pakai hakinya ini. Cuma ini bedanya nih, tak kasih contoh ya teman-teman. Di sini bedanya teman-teman itu dibutuhkan lagi, nah namanya seperti ini, atau kayak surat resmi penunjukan distributor, dan itu suratnya dibuat yang menjelaskan antaranya si brand yang bersangkutan. Contoh ini ada memiliki kop suratnya, pernyataannya seperti ini. Di sini juga terdapat tentang perusahaan si brandnya juga, dia mengasih penjualan ke siapa ini teman-teman. Kalau kita hakinya, kalau brand sendiri yang dibutuhkan hanya ini nih, contoh ini haki, dan di sini yang dibutuhkan cuma ini kalau kita pemilik merek. Tapi kalau kita distributor, itu adalah yang dibutuhkan juga sudah nggak ininya lagi, sudah nggak pakai sertifikat merek ini ya teman-teman. Ini dipahami teman-teman. Nah, yang dibutuhkan kalau teman-teman distributor itu adalah ini, surat yang menjelaskan bahwa teman-teman itu distributor resmi dari brand tersebut. Nah, ini suratnya, contoh suratnya kurang lebihnya seperti ini. Ini teman-teman, ini nanti teman-teman baca lagi, dan kalau teman-teman ternyata ini yang brand, teman-teman harus minta ini sama si brandnya, brand yang resmi yang teman-teman distributori, dan itu berlaku ke semua brand kalau pengen di ACC ke Shopee Mall-nya. Ini pertanyaan dari Mas ini sudah lama, hampir 7 hari baru sempat saya buatkan video. Kebetulan hari ini karena kita buat video tentang Shopee Mall juga. Nah, buat teman-teman juga yang lain kalau pengen pengajuan Shopee Mall karena pengen lebih mendapatkan trust pembeli, lebih yakin ke pembeli, ada labelnya mall juga, teman-teman boleh beli template Mas Gus ini. Ini adalah syarat-syarat untuk daftar Shopee Mall. Di sini ada berapa ini? 22 syarat yang harus sudah dipenuhi untuk
untuk mempersiapkan untuk pengajuan ke Shopee Mall. Sebelum ini penuhi semua, teman-teman, saran Mas Gus jangan pengajuan di Shopee Mall, pasti nanti akan ditolak sama si Shopee-nya gitu teman-teman. Di sini juga sudah ada penjelasannya juga, ini isinya apa, tentang apa, ini keterangannya di sebelah kiri. Ada juga persiapan tokonya, syarat-syaratnya apa aja untuk toko dipersiapkan, linknya juga sudah saya deskripsikan di sini. Dan di sini nanti ada juga contoh WA konfirmasi kalau sudah emang akan di ACC mereknya atau mereknya sudah lengkap syarat-syaratnya. Di sini akan ada WA seperti ini dari tim Shopee-nya langsung. Tuh teman-teman, ada 3 ini. Teman-teman cukup bayar buat ganti ngopi Mas Gus saja. Ini di sini saya produknya pakai link, ada di ini. Nanti kalau buka link dan ternyata ada buka link Mas Gus, ini ada produknya di nomor 3, syarat-syarat yang perlu dipersiapkan sebelum daftar Shopee Mall gitu ya teman-teman. Kalau bukanya versi HP seperti ini tampilannya, nanti tinggal daftar ini teman-teman, ini ya, tinggal klik ini langsung dibeli, dan harganya itu sangat murah, masih terjangkau buat ngopi aja teman-teman. Tadinya pengen saya jual 99.000, 100.000, cuma karena ini buat audien Mas Gus, ini tak kasih hanya 50.000 aja buat 10 orang yang pertama ngeklik produk ini atau beli produk ini secepatnya ya. Kalau 10 ini sudah habis, nggak tahu mau dijual 100 atau tetap ke 50 lagi, Mas Gus belum tahu. Tapi mumpung masih ada, silahkan langsung diklik aja teman-teman, dibeli aja buat referensi teman-teman, buat mempersiapkan tokonya supaya jadi di Shopee Mall gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ini teman-teman, nanti linknya tak kasih di kolom deskripsi teman-teman buat check outnya. Semoga bermanfaat, see you next video, bye bye.